Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Asal usul. Ketika kita berbicara tentang asal usul, tergantung kita sekarang berada di mana. Ketika kita berkeyakinan di satu keyakinan, maka berdasar keyakinan itulah yang kita yakini sekarang. Misalnya, kalau orang Islam ketika ditanya dari mana asal usulmu, pasti akan menjawab inna lillahi, dari Allah. Itu kabar yang terdengar. Yang sekarang kita yakini. Tapi saya ingin berbicara berdasarkan sudut pandang saya, tanpa berbicara berdasarkan sudut pandang yang lain. Tanpa menyudutkan, tidak. Ini kan hanya sudut pandang. Kalau saya sederhana kok, tidak rumit, tidak berbelit-belit. Kalau saya akan berbicara langsung dari manusia pertama yang kita kenal, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Konon katanya, Nabi Adam alaihi salam itu manusia pertama. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kan begitu. Tapi di sisi lain, Adam alaihi salam itu diciptakan oleh Allah dari 4 unsur: sari-saripati air, sari-saripati api,
saripati angin dan sari-saripatinya tanah. Nah, disinilah asal usulku berasal untuk mengkaji asal usulku ya dari sini. Tapi kita harus teliti, harus lebih teliti. Kalau Nabi Adam alaihi salam itu diciptakan dari 4 unsur tersebut, apa bedanya dengan kita sekarang? Empat unsur tersebut yang menjadi bahan baku Nabi Adam alaihi salam ada di alam. Bahkan itulah isinya alam. Nah, sekarang kita mulai dari sekarang kita. Buyut saya melahirkan kakek dan nenek saya. Kakek dan nenek saya melahirkan kedua orang tua saya. Dan orang tua saya yang menjadi lantaran sebab lahirnya saya. Dan sekarang saya hidup di alam. Tumbuh besar saya di alam dan karena alam. Saya bisa berada seperti sekarang ini. Itu karena ada nenek moyang saya, leluhur saya, kakek buyut saya, yang menyebabkan kedua orang tua saya ada. Alam, saripati alam yang dimaksud di dalam cerita Nabi Adam alaihi salam itu menjadi prosesnya, proses menjadikan saya seperti sekarang ini. Orang tua saya hidup di alam, bisa begini dan begitu karena alam. Orang tua saya takkan bisa
apa-apa ketika dia tidak di alam dan hidup dari 4 unsur alam tersebut. Orang tua saya akan kesulitan hidup, bahkan bisa mati ketika dari salah satu unsur alam tersebut tidak didapatkan oleh kedua orang tua saya. Orang tua saya minum, orang tua saya membutuhkan panas, orang tua saya membutuhkan udara, dan orang tua saya membutuhkan tanah. Dari 4 unsur inilah orang tua saya bisa hidup. Dia menanam tumbuhan, bercocok tanam, dan hasil yang dia tanam itulah yang dia makan. Itulah yang menjadikan dia hidup, bisa bergerak ke sana dan ke sini. Dan dari 4 saripati alam tersebut menjadi sperma. Dan jadilah saya seperti sekarang ini, berada di sini. Dan saya sekarang tidak akan bisa hidup tanpa 4 unsur saripati alam tersebut. Salah satunya saja, tidak usah semua, tidak usah 4-4-nya, satu saja, saya tidak akan bisa hidup. Saya diberi udara untuk bernapas, tapi saya tidak diberi panas. Saya tak akan bisa hidup. Saya diberi panas tanpa ada air, tanpa saya memasukkan air ke dalam wujud saya ini, saya tidak akan hidup. Saya diberi udara untuk bernapas, saya diberi air untuk minum, dan saya diberi panas. Saya masih belum bisa hidup tanpa adanya tanah. Makhluk mana, makhluk yang berwujud yang mana yang bisa hidup tanpa 4 saripati alam tersebut? Saya belum pernah bertemu. Dan bagi saya pribadi,
tidak mungkin bisa. Sementara di dalam keterangan saya meyakini dari Allah, tapi fakta yang saya rasakan, fakta yang saya lihat, saya dari Saripati Alam, seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam, dari 4 unsur sari alam, sama seperti saya sekarang. Ini yang saya rasakan dan saya ketahui. Kan ini terkait antara Allah dengan alam. Kalau dilihat dari bahasanya saja, coba kita merenung, saudara dan saudariku. Mari sama-sama kita merenung. Ini bahan renungan untuk kita semua. Ini bisa dibawa ke Hindu, dibawa ke Buddha, dibawa ke Nasrani, dibawa ke Konghucu, dibawa kemanapun bisa, selama kita bangsa manusia. Para bangsa wujud, kita sedang berbicara dan kita sedang berada di alam wujud, alam nyata. Ketika di satu keterangan aku berasal dari Allah, tapi kenyataannya kita dari alam. Tak ada satupun yang bisa hidup yang tidak hidup dari Saripati Alam. Ketika faktanya adalah saya dari Saripati Alam, kenapa kita begitu sulit menemukan Allah? Allah itu di dalam sudut pandang saya, di dalam apa yang saya rasakan dan saya ketahui, Allah itu ya alam, alam itu ya Allah. Kenapa bisa begitu?
Allah mengatakan, wa nahnu aqrabun ilaihi min hablil warid. Di dalam satu keterangan tersebut, Allah mengakui, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Mari kita merenung, saudara dan saudariku. Terlepas dari agama apapun, saudara, di sini berlaku sama. Atas dasar itulah Allah mengakui, aku adalah Saripati alam. Saya ini berada seperti sekarang ini dari Saripati alam. Dan alam itu adalah Allah. Makanya Allah mengakui, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Atas dasar inilah Allah mengakui itu, mengklaim itu. Ketika kita masuk ke dalam diri, pada hakikatnya diri, aku ini tidak ada, saya ini tidak ada. Karena itu semua sudah diakui oleh Allah. Lalu Allah itu di mana? Bisakah kita mengakui saya Allah? Panjenengan juga tidak seperti itu. Ingat, Allah tidak berbicara dengan mulut. Allah tidak melihat dengan mata. Dan Allah tidak mendengar dengan telinga. Itu semua bukan pengakuan. Itu semua petunjuk. Jangan salah dalam memahami, saudara dan saudari. Itu semua petunjuknya. Setinggi apapun petunjuk tersebut, ketika tidak ada lakunya, akan bernilai kosong. Pengetahuan setinggi apapun takkan ada gunanya di hadapan Sang Khalik ketika laku dan perilaku kita masih pamrih, masih ego, dan masih arogan. Ketika kita bisa melepaskan ego, pamrih, dan arogan kita, sekali lagi, siapapun kita,
apapun agama dan kepercayaan kita, disitulah Tuhan akan ditemukan. Ini akan terkait ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Hanya Nabi Muhammad yang bisa langsung menemui Allah. Jibril saja tidak bisa, apalagi saya. Bukankah Jibril adalah makhluk yang paling patuh? Ini bahan renungan yang harus benar-benar kita renungkan. Ini semua hanyalah sebatas pengetahuan, sebatas ilmu pengetahuan yang tidak akan berguna ketika kita tidak sadar. Ini hanya penggugah rasa agar kita bisa sadar akan hakikat diri kita, hakikat diri bangsa manusia itu terlepas dari golongan apapun, dari suku bangsa apapun, dari agama apapun. Karena ketika kita ingin menemui Sang Khalik, harus melepaskan seluruhnya. Seorang Jibril saja tidak bisa bertemu langsung dengan Allah, terkecuali Muhammad. Bukankah ketika kita berbicara di sini dengan sadar, dengan kesadaran kita, tidak sesederhana apa yang kita pahami, karena itu semua baru dasarnya saja. Ini adalah penggugah rasa sadar, penggugah rasa kesadaran kembali kepada diri kita masing-masing. Mau terlena di dalam pemahaman kita sekarang, di dalam dasar pemahaman kita sekarang, atau mau melanjutkan, itu kembali kepada diri kita. Tidak ada paksaan. Ketika kita sudah nyaman, ya sudah,
Ini kan hanya sekedar sudut pandang saya. Semoga bisa menggugah rasa sadar dan kesadaran kita semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.